berdoa, dan anak-anak sekolah minggu yang di rumah, ikuti kata-kata kami ketika kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari Minggu, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati dari awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, Sayang Bergirang. Mari nyanyikan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan, siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan, siang malam selalu bergirang, siang malam selalu bergirang. Kabar baik buat kita anak sekolah minggu disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh karena itu, anak sekolah minggu, mari kita mengandalkan Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Anak-anak sekolah minggu, ayat hafalan buat minggu ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita baca sekali lagi ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Sudah mulai diingat? Ayo kita hafalkan, berikut juga dengan gerakannya. Mari ikuti kami. Alkitab berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita ulangi, Alkitab berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Diingat dan dihafal ya anak-anak sekolah minggu. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Ia bilang sana sini, ia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. No, no, no. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Ia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Oh yes. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Ia bilang ini itu, ia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Oh no. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Ia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Hore! Anak-anak sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami melalui Roh Kudus, agar kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 6. 1, 2, ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, demikian jauh isi dari firman Tuhan bagi kita hari Minggu ini. Anak-anak sekolah minggu, tema kita hari Minggu ini, firman Tuhan adalah Tuhan itu satu. Temanya apa? Tuhan itu satu. Kita selalu menyebut Allah Bapa. Kita juga selalu menyebut Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga selalu menyebut Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu, berarti ada berapa? Ada 3 sebutan. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Perlu anak sekolah minggu tahu ya, bahwa 3 sebutan itu adalah satu. Makanya dikatakan Tuhan itu satu, walaupun sebutannya ada 3. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih sederhananya, seperti apakah yang dimaksud Tuhan itu satu, walaupun ada 3 sebutannya? Mari anak-anak sekolah minggu saksikan cuplikan sederhana berikut ini. Allah adalah kasih dan adil. Allah kasih tidak mau menghukum manusia, tapi Allah adil, harus menghukum manusia berdosa. Nah, ada dilema di sini. Allah kasih juga Allah adil. Bagaimanakah kasih dan keadilan dapat bertemu
Nah, kasih keadilan dapat bertemu ketika Allah memutuskan diri untuk turun dari surga menuju dunia ini, hidup bersama-sama dengan manusia. Itulah bukti begitu besarnya kasih Allah akan kita manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dialah yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan semasa hidupnya? Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, seperti dia mengubah air biasa menjadi anggur, kemudian dia juga mengubah 5 roti dan 2 ikan, kemudian Yesus juga mengajar orang banyak, dan juga Yesus kemudian meredakan angin ribut, dan juga Yesus kemudian menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus kemudian membangkitkan orang mati, dan yang luar biasa pengorbanannya adalah dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Lalu dia bangkit dan dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, Yesus katakan apa? Dia akan menyertai kita selama-lamanya, dan itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus ke dunia ini. Ya, anak-anak sekolah minggu sudah melihat cuplikan tadi ya. Jadi, sudah sangat jelas sekali apa yang dimaksud dengan Tuhan itu satu. Jadi, sekali lagi, Allah yang ada di surga sangat mengasihi kita manusia yang berdosa, sehingga dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dan bernama Yesus. Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dan yang paling luar biasa, yang paling istimewa adalah dia mati di kayu salib. Ketika dia mati, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Janjinya adalah akan menyertai kita senantiasa selama-lamanya, dan ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus saat ini yang ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus saat ini yang menyertai kita. Itu janji dari Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, Tuhan itu satu. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Ya, kembali kepada isi firman Tuhan tadi. Anak-anak sekolah minggu bisa lihat dari ayat 4 sampai ayat 6. Dikatakan ada rupa-rupa karunia, dikatakan ada dalam pelayanan, dikatakan ada perbuatan-perbuatan ajaib, dan itu tertuju hanya pada satu, yaitu Tuhan kita. Nah, kalau dikatakan rupa-rupa karunia, itu dikerjakan oleh Roh. Masih ingat minggu lalu dalam hari Pentakosta, apa yang dilakukan Roh Kudus? Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu. Oleh karena itu, rupa-rupa karunia, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita bisa berkata-kata dengan hikmat, kemudian kita bisa mengajar, kemudian kita bisa menyembuhkan, kemudian kita bisa menyampaikan sesuatu, berdoa. Itu adalah rupa-rupa karunia yang dikerjakan oleh satu. Siapa? Roh Kudus. Jadi ingat ya anak-anak sekolah minggu, bahwa segala sesuatu pengetahuan, segala sesuatu talenta kita, segala sesuatu kehebatan kita, kekuatan kita, potensi diri kita, itu yang mengerjakan bagi kita adalah Roh Kudus. Karena apa? Kita mengundang Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan bahwa pelayanan itu adalah satu Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau ada pelayanan untuk orang dewasa, pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu, pelayanan untuk opung-opung kita, orang-orang tua yang masuki usia indah, lanjut usia, ada pelayanan untuk para janda, pelayanan untuk para duda, pelayanan untuk orang-orang sakit, itu hanya satu tujuannya dan dikerjakan hanya untuk satu, yaitu untuk Tuhan. Di luar dari itu, maka itu bukan pekerjaan dari Roh Kudus, bukan pekerjaan dari Tuhan. Jadi ingat ya anak sekolah minggu, kalau kita mau gereja, kita mau sekolah minggu, kita memuji Tuhan, itu hanya satu tujuan kita ya, untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu di ayat 6 juga dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan ajaib itu juga dikerjakan oleh satu Allah. Ya, jadi kalau kita saat ini merasakan kebahagiaan,
Kalau kita saat ini ketika sedang susah, tiba-tiba datang kebahagiaan, sedang susah, tiba-tiba diberikan sukacita, itu pekerjaan dari Allah. Karena apa? Perbuatan-perbuatan ajaib itu dikerjakan oleh Allah. Ketika engkau sakit, maka engkau sembuh. Itu karena Allah bekerja di dalam kita. Ketika orang tua kita, saudara kita, atau ada keluarga kita yang sedang sakit, susah, sedang sakit parah-parahnya, kemudian ia sembuh dan berbahagia, itu adalah pekerjaan Allah. Itu semua adalah kuasa dari Allah. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri ya anak-anak sekolah minggu. Jadi bagi kita anak-anak sekolah minggu, karena kita masih sekolah, maka kita akan di sekolah itu pasti ada yang berprestasi, ada yang mempunyai bakat luar biasa, ada yang biasa-biasa saja, ada yang menjadi favorit banyak orang. Jangan lupa, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengundang Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita, mengundang Tuhan Yesus, mengundang Allah Bapa. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu itu bukan pekerjaan anak sekolah minggu, tapi pekerjaan Tuhan kita. Tuhan itu satu. Demikian anak-anak sekolah minggu, agar kiranya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mau belajar, berdoa, mohon Tuhan beri kepintaran. Mau bermain, berdoa, mohon perlindungan Tuhan. Mau jalan-jalan, berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Segala aktivitas kita, berdoa, mohon Tuhan yang pimpin dan lindungi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami semakin yakin dan semakin percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami, yang memberikan keselamatan bagi kami, yang memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita kembali bernyanyi dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita hampir tiba di akhir ibadah anak sekolah minggu di rumah saja. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan, sembari kita juga akan bernyanyi. Semoga nyanyian ini menambah semangat anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah saja,
membuat anak-anak sekolah minggu tidak berputus asa walaupun belum masuk sekolah sampai saat ini. Karena apa? Karena kita melalui hari-hari kita bersama Tuhan pasti bisa. Untuk itu mari kita angkat pujian kita, mari kita kembali bergerak dan menyanyikan lagu Big or Small. Mengakhiri ibadah kita. Untuk itu anak-anak sekolah minggu kita akan berdoa dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami dan juga lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah hari ini kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Tuhan memberkati ibadah ini. Biarlah segala puji-pujian kami, persembahan kami itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk setiap sekolah minggu dan juga gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang pimpin kami dan lindungilah kami. Kami juga memohon Tuhan Yesus, kiranya Engkaulah yang turut campur tangan untuk memulihkan negara kami Indonesia, agar kami boleh hidup damai bersama-sama dengan wabah yang kami hadapi saat ini, yaitu virus corona. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, kami sungguh bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Sampai bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.